Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibukkanlah waktu-waktu kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan ibadah kita dengan kita mempelajari syariat kita. Cara kita sholat, cara kita berpuasa, cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita berzikir hanya sekedar berzikir saja. Lisan kita saja tidak sampai kepada hati kita. Jangan kita mengajar Al-Quran hanya sekedar membaca saja, tidak bisa tadabbur dalam Al-Quran. Ilmu yang mengajak kita untuk mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada hamba-hamba yang benar-benar tawajuh kepada Allah. Menghadapkan muka hatinya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada kegiatan yang diadakan oleh Masjid Al-Kafah, seharusnya kita bisa memakmurkannya. Berapa banyak di luar sana orang ingin mendatangkan ustadz, masyayikh, asatid untuk memberikan ilmu, untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang agama kita. Tapi mereka tak punya kesempatan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan al-faragh. Yang kata Nabi, banyak umatku yang kufur atas dua nikmat. Yang pertama, nikmah sehat, wa nikmal faragh. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Sehat tapi tidak sempat. Berapa banyak orang yang sehat tapi tidak sempat. Sebaliknya, dia punya faragh, waktu yang luang, tapi dia sudah sakit berbaring di atas tempat tidur. Karena kita sekarang masih punya nikmat keduanya, gunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling rugi tatkala dia sudah meninggal dunia sedangkan dia tidak punya bekal apa-apa. Maka dia berkata, "Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, seandainya kau mundurkan ya Allah, kau hidupkan kembali aku ya Allah ke dunia sesaat saja ya Allah. Maka dia apa? Aku akan bersedekah ya Allah. Fa'atasaddaqah wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah ya Allah. Akan keluarkan harta-hartaku untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Membantu anak yatim, fakir miskin, untuk salat, untuk puasa, untuk haji, untuk umrah. Tapi dia sudah meninggal dunia. Tidak punya kesempatan untuk mengerjakan itu semua. Wa akum minas salihin ya Allah, aku ingin menjadi orang yang saleh ya Allah. Yang bisa salat berjamaah setiap 5 waktu di masjid. Yang bisa ikut mengaji di masjid. Yang bisa ikut kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Tapi dia sudah meninggal dunia. Tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, dia akan menjadikan seluruh yang ia miliki, waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan jiwa dan raganya untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Al-Qayyis? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, dia akan memanage hawa nafsunya, memanage waktunya. Man dana nafsahu, orang yang memanage nafsunya. Dijadikan apa nafsunya? Antakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Dijadikan hawa nafsunya senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk mengerjakan amal-amal saleh. Mastata'tum, sekuat tenaga kalian. Salat dengan sungguh-sungguh, puasa dengan sungguh-sungguh, berzikir dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti banyak daripada umatku tidak masuk ke surga. Bukan karena mereka tidak punya amal ibadah, mereka banyak ibadahnya. Tapi mereka masih mengerjakan maksiat, mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku salat,
dan aku puasa. Wala yazidu ala dzalika syai'a. Aku sholat ya Allah, aku puasa dan juga aku naik haji. Tapi aku tidak melebihkan sedikit pun dari apa yang kukerjakan. Adkhulul jannata ya Nabi, apakah kami akan masuk surga? Wahai Rasulullah, na'am. Ya, kamu akan masuk surga. Bitarkil ma'asi, dengan cara kau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Nabi, umat-umatku nanti tidak akan masuk surga bukan karena mereka nggak punya ibadah, ibadahnya banyak, tapi dia masih mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang mencegahnya untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di subuh yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya taufik dan hidayah, sehingga dengan turunnya ilmu turun hidayah sehingga kita bisa mengamalkannya.